Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriani dengan NIM 2002-11052, kelas A1 Ilmu Komunikasi, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat Ibu Putu Sri Wulan Sumaya MH sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian topik kelima, yaitu tentang hak asasi manusia. Saya ingin menjelaskan 3 kasus hak asasi manusia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa sih hak asasi manusia itu? Asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang lain yang melekat pada diri pribadi manusia, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Yang pertama yaitu kasus Anies Baswedan, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel Baswedan, usai setelah sholat subuh di masjid dekat rumahnya, peristiwa itu mengakibatkan mata kirinya tidak berfungsi sehingga cacat permanen. Dari kasus tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membentuk tim penyelidikan kasus penyerangan Novel Baswedan. Setelah absen untuk menjalani proses perawatan mata, Novel akhirnya kembali aktif di KPK. Novel mengatakan akan bekerja sesuai kemampuannya. Tim pemantau kasus Novel, bentukan Komnas HAM, merekomendasikan pembentukan tim gabungan. Presiden diminta memastikan Kapolri membentuk dan mendukung pelaksanaan tim gabungan. Akhirnya, polisi menyatakan berhasil menemukan pelaku penyerangan tersebut, yaitu yang bernama Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Kedua pelaku penyerangan pada Novel adalah anggota polisi aktif. Mereka pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Roni dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua pelaku tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Dengan begitu, Novel Baswedan melalui tim advokasinya menganggap tuntutan jaksa tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan, serta tidak berpihak pada korban kejahatan. Kalau misalkan ini disebut dengan penganiayaan, ini adalah penganiayaan yang paling tinggi, karena sudah berencana untuk melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu kasus bom di Makassar. Salah seorang terduga aksi bom bunuh diri di depan halaman gereja Katedral Makassar telah menulis surat wasiat kepada orang tuanya. Sebelum melakukan aksi, mereka ditengarai pasangan suami istri yang baru saja beberapa bulan yang lalu menikah sekitar 6 bulanan yang lalu. Dan suaminya yang berinisial L meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya, yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu berpamitan dan siap untuk mati syahid. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa L sebagai pelaku terduga serangan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar punya kaitannya dengan orang-orang yang melakukan serangan di Jolo, Filipina Selatan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan serangan di Makassar bukan merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apapun. Ini adalah betul-betul teror, ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama, tentu berarti dia telah beragama secara salah. Semua agama itu pro kemanusiaan dan anti terorisme. Dalam keterangan pers, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri mengusut tuntas jaringan bom bunuh diri ini. Memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai kepada akar-akarnya. Yang ketiga, kasus mahasiswa demo yang dianiaya polisi. Mahasiswa Unindra diduga dianiaya polisi saat demo di DPR. Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Unindra, Ahmad Gifari, diduga menjadi korban penganiayaan polisi saat aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR pada tanggal 30 September. Informasi tentang dugaan penganiayaan itu dibenarkan oleh anggota Lembaga Pers Mahasiswa LPM Unindra. Peristiwa itu dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ahmad disebut mundur ke belakang karena keadaan semakin panas. Korban yang disebut sebagai bagian medis dan juga logistik langsung pergi ke belakang untuk membagi-bagikan air
kepada kawan-kawan yang lain yang terkena gas air mata. Setelah keadaan mulai sedikit agak tenang, Ahmad dan teman-temannya itu meminum kopi, rehat sejenak. Tiba-tiba, Givari dicekik oleh seorang yang berbadan besar, berbaju preman, dipukul dan dibawa ke Polda. Dalam perjalanan, dia bercerita jika dia mendapatkan tindakan kekerasan dengan dipukulinya rame-rame. Sampai dia di Polda, masih tetap dipukuli. Saat dia di Polda, dia tidak sempat sadarkan diri. Di dalam proses pemeriksaannya, Givari juga disebut mendapat intimidasi, misalnya ditampar saat meminum. Dan jika memang ada anggota kepolisian terbukti melakukan penganiayaan, penindakannya sesuai dengan aturan yang akan dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.